Ceritanya, Mas Dul dan saudara kembarnya habis beli sapi di pasar hewan. Ini adalah mimpi Mas Dul selama ini, yaitu ingin membelikan sapi untuk saudara kembarnya. Dan seperti inilah suasana di dalam kabin ketika Mas Dul sedang mengendarai mobil. Wow. Mas, awas mas, awas. Siapa Tommy? Awas, ada tai kucing. Kemit, kamu bikin aku kaget aja. Orang cuma tai kucing diinjek aja penet. Sama sahabat tai kucing. Lagi ngangkut sapi atau banteng nih. Kayak banteng ataupun kerbau. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya mereka memasuki perkampungan yang jalannya sangat licin dan rusak. Mas, pelan-pelan aja mas, hati-hati. Ini jalannya rusak, licin pula. Tenang toh kamu, Mit. Aku itu supir terhandal, bisa dipercaya. Bisa dipercaya dari Hongkong, orang Simaja nembak. Oh, yuk kamu ngomongnya jangan keras-keras, Tomit. Aku kan malu kalau sampai didengar orang. Seperti itulah Mas Dul dengan adiknya selalu bertengkar, akan tetapi mereka selalu menyayangi satu sama lain. Wow. Di depan itu ada tikungan tajam loh Mas Dul, hati-hati loh. Kemit. Kamu itu habis makan apa toh? Kok nerocos terus kayak burung beo? Mas, pelan-pelan. Aku itu belum menikah, belum mau mati. Siapa juga yang mau mati bareng sama kamu? Yang tenang toh. Dan akhirnya, Mas Dul dan Kemit bisa melewati tikungan tajam tanpa halangan. Mereka Kemit pun mulai nangis. memasuki jalan persawahan yang indah dan asri. Untuk membeli sapi aja, mereka membutuhkan waktu sangat lama. Karena rumah Mas Dul ada di pedalaman. Dan mereka berdua pun harus naik turun gunung untuk menuju ke rumahnya. Setelah menempuh perjalanan 10 jam, akhirnya mereka berdua pun memasuki kampung alas Gantarawan. Ini sapinya lebih Dan besar akhirnya mereka sapinya tiba di daripada mobilnya ya guys ya. Setelah sampai di depan rumah, Mas Dul pun langsung memarkirkan mobilnya untuk mempermudah ngejatuh sih? menurunkan sapinya. Karena tempat parkir yang sempit, Mas Dul pun agak kewalahan memarkirkan mobilnya. Akan tetapi Mas Dul tidak putus asa dan terus berusaha memarkirkan mobilnya. Setelah berusaha, akhirnya Mas Dul berhasil memarkirkan mobil. Mit, ayolah bantuin aku nurunin sapi. Nggak mau bang, aku pengen duduk di dalam mobil dulu. Soalnya aku baru pertama kali seumur hidup naik mobil. Ya udah, kamu duduk di situ aja dulu, ndak apa-apa. Kalau udah bosen, bantuin aku ya. Iya bang. Karena Mas Dul bisa memahami perasaan adiknya, akhirnya Mas Dul pun menurunkan sapinya sendirian. Mas Nasib Dul memang manggil. kakak yang sangat baik. Walaupun merasa kesulitan menarik sapi, akan tetapi Mas Dul tidak akan pernah putus asa. Dia akan terus berusaha memasukkan sapi ke dalam kandang. Bahkan badan dan tangan sampai terikat tali, Mas Dul akan terus berusaha. Seperti inilah karakter seorang Mas Dul. Dia tidak akan menyerah sebelum berhasil melakukannya. Kemit, kamu di rumah aja ya. Aku mau berangkat cari rumput. Nanti kalau ada temanku yang datang, suruh nunggu ya. Iya bang, siap. Itu rumahnya. Dan Mas Dul pun langsung jalan kaki ke atas untuk mengambil motor Vespa kesayangannya. Halo bro, ayo kita cari rumput. Dengan penuh semangat, Mas Dul pergi ke kebun untuk mencari rumput. Hati-hati di jalan Mas Itu Dul. udah ada Kami doakan banyak.
suatu hari nanti kamu akan menjadi orang sukses. Amin. Few moments later. Setelah beberapa jam kemudian, dengan hati gembira, akhirnya Mas Dul pulang dengan membawa seikat rumput untuk memberi makan sapi. Oh, iya. Iya, ya. Baru ingat. Kami begitu untuk salut sapi. kepada Mas Dul karena dia tak kenal lelah dan akan kegigihannya untuk menggapai mimpinya. Gigi anjingnya GG, guys. Inilah Mas Dul, Artinya sih- lelaki tangguh, tetap bekerja keras untuk menggapai mimpinya. Kemi, temanku udah pada datang belum? Belum, Bang. Capek juga no. Tapi nggak apa-apa lah. Aku harus tetap semangat. Inilah pertama kalinya Dudung main ke rumah Mas Dul, dan Dudung pun sangat kaget akan keadaan Mas Dul saat ini. Mas Dodot, ini beneran rumahnya Mas Dul toh? Kok aku jadi sedih ngeliatinya? Iya dong, ini beneran rumahnya Mas Dul. Perasaanku juga sama seperti kamu dong. Maka dari itu kemarin Mas Dul minjem mobil, itu langsung tak kasihkan. Soalnya bilang mau buat beli sapi. Karena melihat kondisi Mas Dul yang begitu memprihatinkan, sampai Dudung pun tak kuasa menetaskan air matanya. Ya loh, tengoklah itu Mas Dodot. Pagarnya terbuat dari pelepah pohon pisang. Atapnya cuma dari daun singkong. Ya udah dong, ayo kita samperin Mas Dul aja. Kalian udah pada datang. Sini, duduk sebelah sini. Mohon maaf ya, seperti inilah keadaanku. Nggak ada tempat duduk sama sekali. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Mas Dul, santai aja. Mas Dul, boleh nggak aku nanya sesuatu sama Mas Dul? Yo boleh dong, monggo. Mau nanya apa? Bagaimana Mas Dul bisa selalu bahagia dengan kondisi seperti ini, Mas Dul? Kuncinya cuma satu dong. Pandai-pandailah kita bersyukur. Karena kalau kita bisa bersyukur, hidup kita akan selalu bahagia dong. Betul itu, guys. Betul. 7 ditambah 1 jadi berapa? 8, Nah, 8. Kelezatan biskuit stick dengan coklat Mas, premium. P-Joy, full of chocolate, full of pleasure. Aduh. Oke, waktunya yang mana yang nonton Wahyu Abadi ini aja. Ceritanya, hari ini Randy mau menjenguk truk Wahyu Abadi 2 di markas Rebecca. Ketika mendapat informasi dari Bang Jaro, jika truk Wahyu Abadi 2 hari ini bisa dibawa pulang ke Madura, Ketika mendapat informasi dari Bang Jaro, di tengah perjalanan, Randy mengurungkan niatnya pergi ke markas Rebecca. Akan tetapi, Randy malah mampir ke rumahnya Dudung. Dan tak berselang lama, Randy pun tiba di rumah Dudung. Mengapa Dudung melarang Randy parkir di depan rumah? Ini dilakukan Dudung dikarenakan truknya Randy mengganggu pemandangan. Assalamualaikum. Dan Oppo. Wah, tumben ini Cak Bagus datang. Ada apa gerangan? Ya, pengen main aja ke sini Bang Somad. Udah lama soalnya nggak datang ke sini. Pemandangan polisi. Datang ke sini. Pasti mau naktir aku makan ya, Mas? Iya ya, Mas. Bener ya, Mas? Dudung. Yang ada di pikiranmu, kok cuma makanan terus? Ya iyalah, Pak. Hidup itu perlu makan. Kalau nggak makan itu Makan mati. Angel temen ki anak siji. Jadi begini Bang Somad, ini berhubung hari ini truk Wahyu Abadi 2 itu kan udah selesai. Aku itu butuh towing. Ya entah itu Pak Somad ataupun Dudung, tolong anterin truk Wahyu Abadi 2 ke Madura. Gimana Bang Somad? Yo siap toh. Gimana dong? Siap dong. Ya pasti siap lah Pak. Yo
pada siap semua. Pak Somad, Pak Somad. Ada apa, Toren? Pak Somad, emangnya sampean nggak capek apa? Tangannya ke atas terus. Ngawur kamu, Ren. Iya. Ceritanya, hari ini Mas Dul ada di markas Rebecca 02, sedang mengambil aksesoris untuk truk Wahyu Abadi yang terbaru, dan semua aksesoris ini akan dibawa ke markas Rebecca 1. Sungguh sedih ketika melihat Mas Dul yang bekerja sendirian dan tak ada yang membantunya. Hidup itu keras, guys. Tetaplah semangat. Hidup ini keras, guys. Setelah selesai, Mas Dul pun langsung mengecek lagi aksesorisnya. Barangkali ada yang masih Family kurang. on Dan end. seperti inilah Mas Dul, orangnya sangat teliti dan pekerja keras. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah lengkap. Berangkat lagi, guys. Hati-hati di jalan Mas Dul. Sukses selalu untukmu. Amin. Yo, Mas Dulnya aja kena musibah terus. Gimana mau? Sebelum Mas Dul ke Gimana? markas Rebecca 01, Mas Dul mampir dulu ke rumah Gimana Dudung. toh? Karena ternyata Mas Dul sudah janjian dengan Rendi untuk bertemu di sana. Oh, pantas. Iya, sabar, sabar. Sini, cepetan. Ini orang kok nggak sabaran amat. Ini aksesorisnya udah terbawa. Ayo kita berangkat sekarang ke markas Rebecca. Dan Rendi pun langsung mengecek aksesoris yang dibawa oleh Mas Dul. Pengaman samping udah lengkap, bemper depan, bemper belakang, weh mantap ini. Bois nanti jadinya ini. Mas Dul, aku nggak jadi ikut ke markas ABK. Jadi boy. Aku nanti berangkat sama Dudung aja. Gimana sih? Tahu kayak gini aku nggak mau kesini, langsung ke markas. Ya udah sana ke markas aja, Mas Dul. Ngusir. Udah tahu orang Akibat dikerjain susah Randy, gitu. Mas Dul pun pergi dengan perasaan kesal. Dan untuk Orang menghibur susah hatinya yang begitu, sedang Mam. kesal, Mas Dul pun Di- menghidupkan musik. Tipu-tipu, guys. Bor. Musik bor. Setelah mendengarkan musik, perasaan Mas Dul pun menjadi lebih tenang. Tenang. Dan Mas Dul pun langsung menambah kecepatan mobilnya karena Mas Dul takut kena marah Bang Jarwo ketika terlambat sampai ke markas Rebecca. Ya nanti kena musibah. Musibah gimana? Dan akhirnya, Mas Dul pun tiba di markas Rebecca. Waduh, kasihan Bang Jarwo ditabrak sama Mas Dul. Waduh. Untung ada ilmu kebal. Untung aku udah kebal, Dul. Wah, Dul, turun kamu, Dul. Cepet turun. Karena dimarahi sama Bang Jarwo, Mas Dul pun mulai memarkirkan mobilnya. udah tawar susah gitu. Dia marah-marah kan juga. Gua itu terinspirasi nama dulu Maaf ya, di Bos. Nggak sengaja. Bilang nggak sengaja. Enak banget. Emang kamu nggak lihat aku sebesar ini? Ya, orang kulitnya Bang Jarwo kan hitam. Ya nggak kelihatan. Tentara tuh harus hitam. Ya guys. Ajar kamu tuh. Aduh, udah. Itu tulisan HBK-nya dibenerin dulu. Siap, Bos Jarwo. Dan Mas Dul pun langsung memperbaiki pagar yang ditabrak oleh Mas Dul. Nabrak sendiri, benerin sendiri.
Dul, itu aksesorisnya tinggal diturunin itu. Sendiko dawu, Bos Jarwo. Dan Mas Dul pun langsung naik ke atas mobil untuk menurunkan aksesoris yang mau dipasang ke truk Wahyu Abadi 2. Aduh, hampir aja jatuh. Untung aja ndak jadi jatuh. Kalau jatuh aku kena marah dah. Selesai menurunkan bemper depan, Mas Dul pun langsung kembali lagi naik ke mobil untuk mengambil aksesoris lainnya. Dan sebenarnya Mas Dul sudah sangat kelelahan. Akan tetapi Mas Dul tetap bekerja karena semua karyawan sedang libur. Bos, mbok yuk dibantuin. Aduh, malah jatuh. Alhamdulillah, udah selesai semua. Bos, itu udah tak turunin, Bos. Aku istirahat dulu ya, Bos. Apa? Istirahat? Ya udah boleh lah. Soalnya ini truk itu harus jadi, mau dibawa ke Madura sekarang. Mas Dul pun hanya terdiam dan hanya bisa menjalankan perintah dari bosnya. Mas Dul sudah begitu lapar dan sangat lelah, dan Mas Dul pun hanya bisa menahan air mata yang akan menetes. Dan seperti inilah kehidupan, terkadang mereka tak pernah peduli dengan apa yang kita rasakan, akan tetapi apa yang mereka inginkan harus terpenuhi. 2000 tahun Wah. kemudian. Ya ampun. Jul, udah jadi apa belum? Truknya mau diambil sama yang punya. Truknya udah jadi, Bos. Aku mau makan dulu ya, Bos. Mau istirahat. Capek banget ini. Ya udah, sana makan dulu kamu, Jul. Sungguh kasihan Mas Dul, semoga Mas Dul selalu sehat. Amin. Amin. Johnson's Milk Plus Rice Udah. melembabkan hingga 24 jam. Kenapa muncul iklan? Warnai kembali simbol peradaban, gapura merah putih. Kami percaya semangat ini tidak runtuh, namun terus bertumbuh. Dari kami, Nippon Paint. Nippon Paint. Oke lah guys, jangan lupa ya like, comment, share, jangan lupa ya like. Bapak ini, dan kalau kalian tertarik untuk menontonnya, ketik aja nama Odi VJ dan like dan komen ya di channelnya ini. Oke, see you next time.